Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hingga hari ini kita masih diberikan jaminan kehidupan yang maha adil, yang tidak pernah ada celah dan cacat, dan mudah-mudahan kita bisa sabar dalam memaksimalkannya untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi amal soleh kita kelak cukup akan menjadi bekal untuk menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita masuk pada bab berikutnya, masih dalam kitab Uddatus Shabirin, yang hari ini dijelaskan tentang apa bedanya dalam istilah sabar, tasabbur, istibar, dan musabar. Ada 4 kata yang berasal dari kata sobaro, tetapi dalam pembahasannya masuk dalam bentuk kata yang berbeda, sehingga maknanya pun juga tidak sama. Di samping nanti berlanjut pada pembagian dan tingkatan kesabaran dinilai atau ditinjau dari posisi tempatnya. Nah, Bapak sekalian, istilah sabar itu bahasa yang beberapa kita sama-sama dengarkan di penjelasan sebelumnya, yakni menahan diri dan mencegah dari memenuhi ajakan yang tidak baik. Sabar itu menahan diri dari ajakan yang tidak baik. Jadi ada seruan, ada ajaan yang tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan, tidak sesuai dengan ketetapan dan aturan Allah Ta'ala yang mencipta, untuk bagaimana bisa dijauhi. Jadi mencegah dari sesuatu yang tidak sesuai, itu sabar. Sedangkan tasabbur itu lebih pada tingkatan berikutnya, yakni jika seseorang itu sudah mulai pada tingkatan berlatih, berusaha, bahkan sudah merasakan efek akibat. Jadi kalau sabar biasa itu menahan, mencegah.
menahan, mencegah. Ya pokoknya saya tidak mau lah, misalnya gitu. Tapi kalau tingkatan berikutnya itu sudah berlatih. Jadi ini ajakan yang buruk, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, ini dilatih ya apa caranya supaya tidak mendekat dan supaya tidak terlaksana. Namanya berlatih itu sudah berkali-kali. Namanya berlatih itu pasti ada usaha yang kuat, bahkan sudah merasakan efek tidak enaknya. Jadi sabar itu berat ya, nah, begitu. Makanya kalau orang itu sabar dengan kemudian yang tasobur, maka lebih tinggi pada tasobur. Waman yatasobbar yusabbirullah, kata Nabi SAW. Bukan hanya sabar, tapi siapa yang berupaya dengan tenaga yang kuat sudah sampai pada tingkatan merasakan efek akibat, maka itu yang kemudian Allah akan memberikan atau menjadikan orang itu menjadi orang yang benar-benar sabar. Kalau hanya sabar itu masih sering kita jumpai, oh sabar itu ada sabar itu ada batasnya. Kapan batasnya? Nah, ini sebenarnya batas atau tidak, sebenarnya dia sebenarnya mengatakan sabar itu ada batasnya. Berarti dia masih sah. Pokoknya mencegah perbuatan yang tidak baik, yang menyimpang, jangan sampai ia kerjakan. Tapi belum sampai merasakan. Ternyata sabar itu begini. Harus ya mengeluarkan energi tenaga. Gimana kalau hujan deras, petir menggelegar? Kira-kira libur apa terus? Libur apa terus? Karena gitu. Kalau pas hujannya selesai, oh iya. Tapi kalau hujan terus, petir, kan? Waktunya ngaji. Kira-kira terus apa libur? Hujannya terus, ngajinya. Ini yang kemudian ada beberapa dalam istilah bahasa Arab memiliki bentuk kata tasobbaro. Jadi tasobbur itu menggunakan kata wazan tasobbaro untuk menunjukkan satu, bahwa seorang itu harus punya upaya berjuang. Jadi ada beban diri. Yang berikutnya tidak hanya berjuang dari diri, tapi perjuangan itu juga dalam bentuk wazan tasobbur ini untuk menjadi berani. Jadi bukan hanya membentengi, tapi lebih kepada sabar itu juga berani. Jadi sabar itu bukan yes, ngalah, enggak. Orang dikatakan sabar ngelawan itu bisa jadi masuk kategori sabar yang tingkatan tinggi. Ya, bagaimana seorang yang dijajah, seorang yang dibuat hidupnya menderita, hak hidup untuk bisa mendapatkan semua ya, yang ia haki ternyata dirampas, maka ini kemudian sabarnya itu bukan ya menyerahkan, ngalah, enggak, tapi tasobbur menunjukkan bahwa dia berjuang ya, untuk menjadikan diri itu berani bersikap, berani melawan daripada apapun yang tidak benar itu. Bahkan ketika dalam hal kepentingan dan kepemilikan diri, orang yang tasobbur itu memiliki kekuatan diri untuk melepaskan apa yang menjadi haknya. Sebenarnya enak untuk dimiliki. Ini milik saya, ini harta saya, ini perbendaraan saya. Tapi dengan tasobbur itu gimana caranya sikap dan rasa itu dihilangkan kuat sehingga dia bisa. Maka kita lihat bagaimana sahabat Abdurrahman pada saat
diundang perang, tidak hanya kemudian beliau memberikan hartanya, tapi kemudian hartanya dikerahkan, tenaga dan jiwanya pun dipertaruhkan. Jadi tasobur itu ada usaha upaya yang kuat dalam rangka untuk bagaimana sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bertentangan itu benar-benar dilawan, dijauhkan. Nah, itulah yang kemudian karena berlatih, karena berupaya, maka seorang akan mendapatkan yang namanya iffah. Sederhananya mendapatkan kehormatan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Iffah, kehormatan. Kehormatan diri itu nggak gampang direndahkan, apalagi dari lawan. Nggak gampang diremehkan. Kenapa? Karena dia punya kekuatan batin, kesabaran yang bukan hanya sekedar menghindar daripada seruan yang buruk, ajakan yang tidak baik, tapi dia berjuang untuk bagaimana yang pihak-pihak menghadang dengan ketidakbaikan ini bisa dilawan. Makanya sabar itu pada saat mendapatkan perintah, pada saat menghadapi musibah, pada saat dihadapkan pada godaan kemaksiatan. Itu gimana sabarnya itu masing-masing ini tidak sama. Melaksanakan perintah, gimana pelaksanaan perintah itu bisa maksimal. Menghadapi cobaan, gimana kemudian apa yang dia terima itu bukan menjadi sesuatu yang ia keluhkan, sebagaimana pembahasan yang lalu. Jadi kalau ngeluh itu sudah tidak sabar. Ngeluh itu tidak sabar. Aduh, nah itu kadang-kadang saya jalan. Aduh, walah. Ya. Tapi ketika keluhan itu kemudian adalah ungkapan yang kemudian disampaikan kepada Allah, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, Robbi anni masaniyad dur. Jadi bukan adonya ado kepada orang yang melihat penderitaan dirinya, akan tetapi di sini terlihat bahwa ya Allah, saya sedang mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak enak. Wa anta arhamur rahimin. Allah atau engkau adalah maha yang paling kasih sayang. Tidak ada kalimat minta sembuh itu. Tidak ada kalimat ya Allah sembuhkan, tidak ada. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian ia ungkapkan, keluhan itu bukan semata-mata karena mendapatkan penderitaan, tapi bagaimana apa yang dia derita itu disampaikan kepada yang memberi, bahwa wa anta arhamur rahim. Jelas ini ya? Maka itulah yang disebut dengan kehormatan. Beda pula dengan yang disebut istibar. Nah, istibar ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kedudukannya lebih tinggi dari tasabur, di mana pelakunya bersungguh-sungguh melakukan kesabaran, sehingga ibaratnya sabar itu hasil perolehannya. Ibarat kalau orang kerjanya itu terus, walaupun jauh, walaupun medannya itu berat, walaupun banyak rintangan, walaupun kadang-kadang harus menempati tempat yang membahayakan, tapi dia terus lakukan. Itu istibar. Kenapa? Ada sesuatu yang mau dicapai. Kenapa kerja harus jauh? Kenapa? Nah. Apa di dekat tidak ada? Ada. Kenapa kok nyari yang jauh? Apa bandingannya? Akeh oleh. Gitu. Bahasanya begitu. Kenapa? Pagi hari hujan deras, petir menggelegar, waktunya jam kerja, berangkat apa libur? Kenapa? Bahasanya gitu. Apa hanya sekedar tanggung jawab? Bahasanya gitu. Ada itunya. Maka bisa dipahami ya. Jadi istibar tingkatan yang berikutnya itu bukan sekedar berjuang membela, ya, tapi ini bisa terjadi terus menerus. Kenapa? Karena ada yang mau dicapai. Saya jenengan, kenapa kita harus sholat terus menerus? Kalau hanya sekedar rutinitas, enggak itu namanya.
kita mau mencari sesuatu, kita mau menggapai sesuatu, dan sesuatu itu yang dicari atau yang kita cari itu bukan sesuatu yang hilang, yang tergeletak, yang tersembunyi, enggak. Sesuatu yang kita cari itu yang sudah dijanjikan, yang sudah disiapkan, ukurannya itu sudah jelas. Ukurannya sudah jelas. Bapak kalau mau kerjakan ini imbalannya sekian. Kapan? Selama Bapak mengerjakan imbalan sekian. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum." Jelas gambaran surga itu begini-begini, mala ainun rawat wala udhun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Kalau bisa menggambarkan bahasanya bukan mengangan-angan, supaya kita bisa menvisualisasikan, tapi yang tak nampak, menggambarkan lah bahasanya, bahwa surga itu tidak pernah terlihat sama sekali, tidak pernah terdengar, bahkan masuk dalam benak pikiran manusia itu enggak. Makanya sampai kemudian di surga itu ada pertanian yang sekali nanam langsung panen. Kan nggak ada di sini. Nanam langsung panen. Di surga itu, Bu, ada pasar. Setiap kali orang keluar dari pasar itu tambah cantik kalau perempuan, tambah ganteng, tambah bersih, tambah istimewa. Setiap keluar dari pasar, dan pasar itu terjadi di hari Jumat, sering dikunjungi ahli surga. Ayatnya begitu. Jadi gambaran kita, Masya Allah. Nah, kalau tidak ke sana, bukan berarti kemudian ada istilah yang saya beramal soleh, beribadah ini bukan karena surga, tapi karena ya kan? Ada yang begitu, saya tidak takut neraka, tapi sholat saya karena sebentar. Kalau kemudian tidak takut, kemudian tidak ada rojak, harapan, terus mau apa? Mau dinikah tidak dikasih belanja? Mau? Ya tidak mau. Bahasanya nggak bisa, ini hak dan kewajiban. Maka Allah janjikan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun pekerjaan baik yang kita kerjakan, hasilnya itu nanti akan kita dapatkan di sisi Allah, huwa khairan. Kalau kita menanam baik, maka kita akan menghasilkan kebaikan. Wa a'doma ajro, dan kemudian diberi balasan yang jauh berlipat. Makanya saya melihat ketika Nabi SAW diperlakukan atas dirinya, itu tidak balas atas dirinya, tapi kalau yang diperlakukan itu atas ajaran Islamnya, Nabi perhitungkan dan Nabi bersikap. Kalau dirinya enggak, yang kita kadang-kadang sebaliknya, kalau nyenggol diri kita, dibelani, kan begitu, karena saya punya harga diri, saya punya kehormatan dan sebagainya. Padahal tidak itu. Makanya ketika orang membela agama Allah karena keberanian dirinya, kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Membela agamanya Allah tapi karena keberanian, agar supaya dikenal atau diketahui bahwa dia pemberani, maka itu tidak dibenarkan. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, itu istibar dalam istilah yang lebih tinggi. Jadi tasabbur itu permulaan daripada istibar. Ya, ketika orang itu sabar, kemudian sudah pada tingkatan tasabbur, maka pada titik bagaimana orang itu bisa bertahan dan terus menerus melakukannya, itu yang disebut dengan istibar. Nah, yang berikutnya, sedang yang disebut musabarah itu adalah perlawanan menghadapi musuh di medan kesabaran. Lebih beda lagi. Kalau sabar itu penolakan, kemudian musabarah itu dengan seluruh energi dan tenaga itu gimana caranya diri dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, kebaikan apa yang tidak baik, yang buruk itu kemudian dijauhkan. Yang kemudian istibar itu adalah langkah rutin karena ada yang mau dicapai, sedangkan
musabarah itu adalah perlawanan. Apapun nanti yang dihadapi berupa resiko karena sabar, itu tetap dijalani. Andaikan harus rasanya kehilangan teman, harus kehilangan teman, resiko kan, ya tetap. Andaikan harus kemudian, ya kan, kehilangan jabatan, kan, harta, ya, kehilangan yang paling tinggi, nyawa. Makanya ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu, akhir surah Al-Imran, wattaqullaha la'allakum tuflihunnya di situ. Jadi di sini bentuk perlawanan. Makanya ketika orang itu benar-benar sobiru, isbiru wasobiru, ya, dalam ayat ini memerintahkan agar bersabar, dan itu adalah kondisi orang yang sabar pada dirinya. Ketika orang itu sudah tasobur, maka musabarah itu kemudian adalah sebuah resiko yang tinggi. Kesabaran yang paling tinggi itu adalah kesabaran di garis perbatasan peperangan. Jangan lihat dari ini, tidak ada air, tidak ada makanan, maju bunuh diri, mundur kafir, bahasanya gitu kan, bahasanya Allah Ta'ala, tidak boleh mundur, tapi harus tetap di situ. Belum menang, belum kalah. Kalau misalnya tertembak, terbunuh, jelas. Tapi ini belum. Ketika maju, tidak pakai perhitungan, bunuh diri, maka tidak benar. Maka itulah yang kemudian perhitungan ini yang sangat kuat. Sabarnya di situ. Andai kan belum ada instruksi serang, ya tetap di situ. Apa yang mereka lakukan? Menguatkan dengan zikir, mencari wasilah supaya pertolongan Allah bertambah. Fadhkuruni azkurkum, satu, ya kan? Kemudian ud'uni astajib lakum, kan gitu. Antaj'al Qur'an rabi'a qalbi, andai kan ada gelisah, ada kekhawatiran, dengan baca Quran hilang itu semuanya. Ini apa yang mereka lakukan ketika di perang itu dalam rangka menguatkan, sehingga pada saat kemudian diperintah untuk menyerang dan resikonya itu adalah, ya kan, pertaruhannya nyawa, maka tidak ada sebuah kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran. Nah, ini yang kemudian saya jenengan suatu saat bisa melewati itu. Ketika tahapan sudah, kalau baru kemudian disinggung orang itu saja kemudian sudah berhenti ngaji, lagi iso gaya misalnya kan, ada saja orang yang begitu nih. Kemudian kita tiba-tiba kecil hati, akhirnya saya kok tidak enak, ya, dikirain begini dan begitu, kemudian dan lain sebagainya, akhirnya kita berhenti. Itu baru, ya. Belum lagi ketika ada, ya, usaha untuk bagaimana menghentikan. Makanya amar ma'ruf itu dengan nahi mungkar jauh lebih besar resikonya adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu urusan dengan kepentingan orang. Orang yang berkepentingan kemudian keliru, kita cegah, kita hentikan. Kalau ngajak, monggo, mau tidak mau terserah. Tapi nahi mungkar tidak begitu. Makanya orang yang kemudian pada tingkatan musabarah, inilah yang kemudian secara wattaqullaha la'allakum tuflihun, sebuah keuntungan, sebuah keberhasilan akan didapat oleh seseorang apabila sudah melewati. Makanya sampai innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, ma'iyahnya Allah itu diberikan kepada orang yang sudah tingkatannya musabarah. Andaikan ada perlawanan ini tetap dilaksanakan. Andaikan ada penghadang, maka ini akan diserang. Jadi bukan hanya sekedar berusaha untuk dirinya, berusaha untuk mendapatkan apa yang mau atau yang diraih, tapi kalau ada perlawanan, ya kan, kalau ada yang menghadang, maka ini dia berusaha untuk menyerangnya. Jelas perbedaannya ini. Jadi sabar, musabarah, tasobur, musabarah, dan istibar. Jadi istibar yang paling tinggi adalah musabarah, tasobur, istibar,
musabarah. Siapa yang sudah musabarah berdasarkan catatan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, maka dialah yang benar-benar paling tinggi, karena dia sudah tidak hanya ingin apa yang diraih, tidak sekedar, tidak hanya menghindarkan diri dari yang dilarang atau yang dilarang itu dijauhi, tapi ketika ada perlawanan, ada upaya menghadang, maka itu pun akan diperlakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari situ kemudian ditinjau dari tempatnya, sabar itu memiliki posisi atau pembagian. Satu, kalau kemudian secara perilakunya sabar terbagi menjadi dua, yakni sabar untuk anggota tubuh, dan yang kedua sabar untuk jiwa. Karena ini detail sekali. Jadi bahasa sabar untuk anggota tubuh itu beda dengan sabar untuk jiwa. Sabar untuk jiwa bisa jadi tidak tampak, tapi mendasar. Contoh, saya jenengan diajak sholat lama, sholat lama itu salah apa benar? Nggak salah ya, nggak salah. Bahkan perlu apa enggak? Sholat lama perlu apa enggak? Perlu. Kita semua sepakat sudah. Tapi ketika orang itu kemudian dari anggota tubuhnya kemudian tidak mampu untuk bisa berdiri lama, maka jiwanya ini yang harus dilihat. Apakah dia memaksakan diri karena tubuhnya tidak mampu, atau jiwa yang kemudian dikatakan sabar ini, sabar atau kesabaran untuk jiwa ini menjadikan anggota tubuh melakukan penyesuaian. Bahasa hadisnya, sholat itu harus berdiri. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sempurnanya sholat itu dengan berdiri. Baru ada kaidah fa'ilam tastati', kalau berdiri tidak mampu maka faqa'idan, duduk. Jadi duduk ini merupakan bukti bahwa kesabaran jiwa untuk tetap melakukan ketaatan, tapi disesuaikan bahwa kesabaran anggota tubuh sudah tidak mampu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala ampunan dan surga adalah orang yang bisa bersedekah, berinfak di saat lapang dan sempit. Di saat lapang ada godaannya, atau suatu saat semangatnya ada, wong memang punya, sudah biasa, diminta untuk bersedekah, saya ada, kan begitu. Dan bisa jadi adanya itu lebih dari yang dibutuhkan. Tapi beda pula ketika dituntut, walaupun yang ada itu hanya cukup untuk yang dibutuhkan, bukan tidak ada. Fisarro wadoro, kadang-kadang doro itu ada, tapi adanya cuman cukup untuk yang kita butuhkan. Maka inilah yang kemudian menyesuaikan, bukan menghentikan. Saat lapang, saat punya banyak, lebih dari kebutuhan, oh iya. Tapi saat yang dimiliki, yang dipunya itu sekedar cukup dengan yang dibutuhkan, maka ini bagaimana tetap keluar menyesuaikan kesabaran anggota tubuh. Dan ini tidak bisa kalau tidak dilatih sebagaimana istilah tadi itu. Saya jenengan sedang pegang makanan, yang saya jenengan butuh makanan itu, dan adanya cuman itu, bisa dikasihkan orang? Bisa dikasihkan orang? Bisa kalau kita dilarang.
butuh sebenarnya, lapar, tapi ini makanan yang sudah dilarang, berarti kan sudah tidak dibutuhkan. Daripada nanti kalau saya paksakan saya makan, saya malah sakit atau ada kendala, sudah dikasihkan. Beda dengan yang tidak ada masalah, yang tidak ada resiko, dan kita butuh, adanya cuma itu, dikasihkan apa enggak? Separuh apa semua? Iya. Maka inilah yang kemudian bahasa kita sabar jiwa. Sebagaimana tersebut tadi, sabar jiwa itu penentu. Sampai-sampai andaikan makanan, ibarat kita gambarkan makanan, saya mungkin ada cuma satu dan saya butuh, tapi ada orang lain yang menurut pertimbangan saya lebih butuh, dan mungkin juga pertimbangan saya orang itu sudah nyari kemana-mana tidak mampu dan tidak ketemu. Sedangkan saya kalau kemudian saya kasihkan ini, saya bisa bertahan dan saya masih bisa mencari untuk menemukan yang semisal di tempat dan di waktu yang lain. Maka kesabaran jiwa ambil. Bukan berarti kita tidak butuh, bukan berarti kemudian kita punya lebih, bukan. Adanya cuma satu. Ada orang lebih butuh dan kita anggap bahwa dia lebih butuh, kita serahkan bukan karena kita punya lebih, dan juga bukan karena kita sudah tidak butuh. Sama-sama butuhnya, tapi kita lepaskan, saya masih bisa bertahan, atau saya masih memungkinkan untuk bisa mencari, berupaya dan menemukan di tempat dan waktu yang lain. Fisarok wadoroknya di situ. Makanya anggota tubuh sabar, iya. Makanya kalau nanti puasa, sabarnya anggota tubuh tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Sabar jiwanya nggak makan itu kenapa? Nggak minum itu kenapa? Atau bahasanya, apakah cukup nggak makan? Nggak? Atau ada lain yang tidak bersifat makanan dan minuman yang harus tetap dijaga? Tidak makan, tidak minum, puasa. Tapi ketika ada kalimat-kalimat buruk yang itu menempel pada orang, mulai dibahas. Ya itu orangnya yang saya ceritakan tadi malam. Yaitu orang puasa. Maka sabar jiwanya di situ. Makanya orang kalau sabar jiwa itu jadi semuanya. Bukan berarti kemudian kalau tubuh atau badan ini itu kemudian tidak mampu, tetap dipaksakan karena jiwa lebih besar, lebih kuat kesabarannya, dipaksakan. Tidak. Makanya famangkana minkum maridon au ala safarin. Sabar anggota tubuhnya ternyata mendapatkan sakitnya yang kalau dibuat terus puasa malah tambah berat dan tambah sakit. Sabar jiwanya sudah berbuka saja, sedang safar tapi kok fisik kuat, mampu, tidak ada kendala terus. Tapi ketika dalam proses perjalanan itu ada kendala, kok tubuh ini sudah mulai reaksi dengan kalau diteruskan puasa tambah ada sakit yang datang, maka segera. Jadi sabar jiwa di situ. Makanya sabar yang pertama berdasarkan tinjauan tempatnya, sabar yang bersifat ikhtiari, yakni bisa memilih. Bisa memilih kan tadi? Ya kan? Milih lapang apa milih sempit, dasarnya gitu. Milih banyak apa milih sedikit. Milih dia bertahan masih kuat atau milih diberikan. Sabar yang kedua, yakni sabar tidak bisa memilih karena terpaksa. Sebagaimana kisah sahabat yang pemegang Sahibus Sir Hudzaifah bin Yaman, yang
ternyata minta izin kepada Nabi SAW untuk tidak ikut perang Badar. Padahal sahabat Ka'ab bin Malik di beberapa peristiwa perang yang lain beliau tidak ikut karena ada urusan rumah tangga 50 sekian hari tidak disapa oleh Nabi SAW. Karena ini hukuman. Diseru untuk berperang, izin tidak perang. Karena ngurusi rumah. Dihukum sama Nabi tidak disapa 50 sekian hari, 52 atau 54 itu. Tapi sahabat Hudzaifah bin Yaman ini nyata-nyata langsung menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasul, saya mohon izin untuk tidak ikut perang di medan Badar. Kenapa? Karena tadi saya perjalanan dari Mekah bersama ayah saya Al-Yaman. Di tengah perjalanan dihadang oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Saya ditanya, apakah engkau ke Madinah ingin bergabung dengan pasukannya Muhammad? Maka saya mengatakan saya hanya ingin ke Madinah saja. Kalau saya mengatakan saya ingin bergabung, saya dihabisi di sini. Karena sudah ditangkap di tengah jalan, diperiksa, dihadang. Mereka bawa senjata lebih banyak. Ini orang cuma 2. Engkau mau kemana? Ke Madinah ini bergabung dengan pasukannya Muhammad atau hanya ke Madinah? Saya hanya ke Madinah. Karena ngomong saya hanya ke Madinah, dilepaskanlah di sini. Kalau ngomong saya akan bergabung dengan pasukannya Muhammad, misalnya gitu, kira-kira gimana? Mumpung belum gabung, dihabisi di jalan. Nah, kenyataan ini disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wahai Rasul, saya tadi sudah kadung ngomong itu, padahal ngomongnya ke orang kafir. Sudah terlanjur lisan saya bilang bahwa saya hanya ke Madinah, saya tidak bergabung dengan Muhammad di medan Badar. Izinkan saya Rasul untuk tidak ikut di medan Badar karena ucapan yang sudah keluar dari lisan saya itu. Karena beliau diberi amanah oleh Nabi SAW memegang nama-nama orang munafik yang tidak boleh dikabarkan kepada siapapun, termasuk sahabat-sahabat yang mulia yang lain. Maka Nabi menyatakan, lakukan apa yang engkau sudah ucapkan, berlindunglah kepada Allah dari setiap kesalahan. Nabi SAW izinkan untuk tidak perang. Kenapa? Karena ada itu tadi. Itu sabar. Bukan berarti kemudian berkhianat. Apakah berbohong? Apakah berbohong tadi? Enggak. Saya tidak ikut bergabung dengan pasukannya Muhammad di Madinah. Sudah kadung terlanjur begitu, meminta izin karena ini sudah terucapkan. Jangan sampai kata-kata ini menjadi kebohongan. Padahal di satu sisi yang lain, bohong untuk strategi yang begini ini dibenarkan. Apakah engkau menyembah Allah? Saya mengatakan tidak, Nabi, tapi hati saya gejolak. Saya khawatir kalau saya mengatakan maka saya dibunuh. Bisa aja gitu, ya kan? Maka dibenarkan itu. Apa yang di hatimu itulah yang dijaga. Tapi hari ini nggak ada itu. Kerja apa Jumatan? Kalau Jumatan dikeluarkan dari kerja. Kalau kerja akhirnya tidak Jumatan. Kadang-kadang gitu. Jumatan wajib, kerja kadang-kadang ngangkatnya begitu. Iya. Nah, inilah yang kemudian bahasa kita ketika jiwa itu, ya, bagaimana dengan sahabat yang kemudian sudah dihadang dan ditodong tadi itu. Tidak ada, kalau sahabat Hudzaifah bin Yaman tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Saya tidak bergabung, justru minta izin kepada Nabi supaya saya tidak bohong. Mohon saya diizinkan, laksanakan yang kau ucapkan, mintalah perlindungan kepada Allah dari semua kesalahan. Jadi supaya ini tidak salah, dan itu diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, termasuk di antara bentuk kesabaran itu ada posisinya 4. Satu, kesabaran anggota tubuh yang bersifat ikhtiar, seperti bersabar ketika melawan pekerjaan berat bagi anggota tubuh tadi, ikhtiari.
Yang kedua, kesabaran anggota tubuh yang bersifat ittirari, yakni terpaksa tadi itu. Kemudian karena ini ada dua tadi itu, ada posisi 4, anggota tubuh yang ikhtiari, anggota tubuh yang darurat, yang terpaksa tadi itu. Yang kedua, kesabaran jiwa yang ikhtiari. Kalau boleh dikatakan seperti apa sabarnya jiwa yang ikhtiar? Menahan dari tadi itu. Jadi tubuhnya ini belum melakukan, tapi jiwanya sudah menahan. Saya tidak boleh makan, saya tidak boleh minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dikendalikan oleh jiwa. Tapi kok kemudian tubuhnya tidak kuat, yang diharamkan tadi itu sudah minum saja, ketimbang tubuhnya malah tambah sakit atau melemah. Hitung nanti di kemudian waktu. Dan sabar yang keempat adalah sabar jiwa yang terpaksa, sebagaimana sahabat Hudzaifah bin Yaman tadi itu. Jadi sabarnya itu tidak pada melakukan kebohongan dan tidak pada melakukan perlawanan dengan tidak sesuai dengan kapasitas kekuatan, tapi berstrategi. Saya ke Madinah, hanya ke Madinah, tidak bergabung dengan pasukan Badar. Strateginya supaya dilepaskan. Di sana dimintakan izin supaya yang sudah terucap, yang berdasar dari jiwa, sabar jiwa yang terpaksa tadi itu. Kenapa? Kalau tidak ada begitu, ya pasti bergabung. Tidak mungkin dong perang itu kemudian salah satu cara supaya bisa mati syahid dan masuk surga. Sahabat kok minta izin? Nggak mungkin, nggak mungkin. Apalagi menghindar diri dari seruan jihad perang, tidak mungkin. Tapi karena ucapan tadi itu dengan strategi supaya tidak mati sia-sia dan tidak dihabisi di jalan, maka itulah yang kemudian jiwa menyerukan supaya tidak terjadi dosa di antara upaya-upaya ini. Jelas ini. Nah, mudah-mudahan detail dari pembahasan ini saya penjenengan bisa, oh ternyata ada kesabaran itu, kesabaran anggota tubuh, ada sabarnya itu ya bisa memilih. Yang kedua, sabar karena terpaksa anggota tubuh, kalau memang tubuhnya tidak mampu ya dilakukan. Yang kedua, yang ketiga sabar jiwa yang bisa memilih kira-kira seperti apa solusinya, apa atau bagaimana. Tapi yang kemudian yang keempat adalah karena kalau terpaksa maka bagaimana jiwa ini tetap berada dalam keyakinan, sedangkan keyakinan tidak akan mungkin terjadi kerusakan. Mungkin sampai di situ terkait dengan pembagian sabar. Insya Allah berikutnya sabar dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait berdasarkan kuat dan lemahnya serta perlawanannya. Kalau ini tadi kan tubuh dan jiwa, nanti sabar itu kuat perlawanannya, kuat atau lemahnya kekuatan, dan lemah kuatnya perlawanan dari godaan eksternal ini seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang disampaikan sebelum diakhiri? Sudah masuk? Mudah-mudahan tidak bingung, karena kitabnya memang pembahasannya detail banget, dan Imam Ibnu Qayyim sangat detail untuk urusan hati, untuk urusan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang sabar, orang yang istibar, bahkan orang yang musabaroh, dan kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesabaran kita, bahwa surgalah akan menjadi tempat kembali kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.